Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fastikadin YouTube channel. Oh yeah, bring you up. Yeah, come on. Di video keempat ini, kalian akan membahas kelanjutan dari video ketiga, yaitu membahas tentang COVID. Emang seru kalau membahas soal COVID, tidak ada habisnya. Tapi sebelum kalian lanjut, ada baiknya nih teman-teman Kadin yang baru nyampe dan mampir di channel YouTube Fastikadin, kalian subscribe dulu, nyalain tombol lonceng supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Next, Kadin akan ngebacain komen-komen dari teman-teman semua yang ada di video ketiga. Ada 3 komenan yang menarik menurut Kadin dan Kadin akan bahas di video ini. Yang pertama itu ada dari Zevana Amira Felda. Jadi menurut Kadin, COVID itu ada nggak dan seberbahaya seperti yang sering diberitakan nggak? COVID sama dengan demam. Jadi gini, menurut Kadin ada atau enggak? Ada atau enggak? For your information, virus COVID itu adalah sebenarnya penyakit alami yang sudah ada di dalam tubuh kita semua. Sama dengan virus-virus lainnya, sama seperti virus, contohnya influenza. Influenza sering terjadi apabila asik. Jadi influenza itu sering menyerang teman-teman semua apabila daya tahan tubuh lemah atau antibodinya lemah, dan sering menimbulkan di saat cuaca sedang berganti gitu. Pergantian cuaca maksudnya. Jadi seberbahaya yang diberitakan enggak? Enggak sama sekali. COVID ini sama dengan virus influenza, tidak bahaya, tidak seperti yang diberitakan. Maka dari itu Kadin pribadi ingin menyuarakan kepada teman-teman Kadin yang nonton video ini, bahwasanya teman-teman jangan stres, jangan takut, jangan cemas. Karena apa? Ketakutan, kestresan atau kecemasan dari teman-teman semua itu dapat menurunkan daya tahan tubuh teman-teman sendiri. Pada dasarnya COVID-19 ini sama dengan penyakit demam. Oke, next. Ada komenan kedua dari Kak Ayu Gustinola. Kadin, ada nggak rasa di hati Kadin takut ketika mendapat ujian penyakit ini? Gimana Kadin mensupport diri Kadin agar ikhlas menjalani dan menerimanya? Sharing dong di video selanjutnya Kadin, soalnya ada beberapa pasien konfirmasi COVID sulit menerima dan susah diberi edukasi ke dirinya. Terima kasih Kadin, lekas sembuh dan lekas pulang ke rumah Kadin. Makasih Kak Ayu. Jadi kalau menurut pribadi Kadin, awal-awal Kadin sakit dan dirawat, itu ada ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang sama sekali belum pernah Kadin alami. Ketakutan dan kecemasan ini yang membuat daya tahan tubuh jadi turun dan lemah. Itu fix dan real Kadin rasakan. Karena hari pertama Kadin dirawat, tensi Kadin 110/90, berarti normal ya teman-teman. Hari kedua Kadin dirawat, tensi Kadin 80/60. Di situ Kadin drop. Dan saat Kadin mengetahui bahwa ketakutan ini yang menjadi Kadin drop, Kadin melawan semua ketakutan itu dengan poinnya di sini ya teman-teman. Kembali lagi muhasabah diri, dekatkan diri kepada Sang Pencipta, lakukan hal-hal yang positif. Jadi begitu. Selalu berprasangka baik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kita sadar, wah, ini aku terserang penyakit ini loh, gitu. Aku terpapar penyakit ini loh. Meskipun kita tahu, meskipun kita paham. Karena orang-orang selalu menganggap penyakit ini sebuah hal yang menjijikkan, terus penyakit yang menular. Jadi mindsetnya, paradigmanya gitu, hal yang betul-betul harus dijauhi.
Tidak kayak gitu konsepnya. Jadi, tidak terasa ini adalah hari ke-15 Kadin diasingkan, maksudnya 11 hari Kadin dirawat dan 4 hari Kadin harus menjalani pemulihan. So, suntukkah Kadin? Ya jawabannya. Streskah Kadin? Ya jawabannya. Itu hanya terjadi di awal-awal. Bagaimana cara menyikapinya Kadin? Ya, kalau Kadin pribadi, Kadin selalu melakukan hal-hal yang positif dan selalu Kadin ubah sudut pandang, ubah mindset ke depannya seperti apa. Ya, teman-teman juga harus seperti itu. Lakukan hal yang kalian suka, asalkan itu positif. Lakukan, misal seperti kayak menulis. Tuangkan segala pikiran teman-teman dalam bentuk tulisan. Kalau teman-teman membawa alat kitab suci atau Al-Quran, kalian bisa baca itu dan ambil hikmahnya gitu. Hikmahnya kalian dirawat, hikmahnya kalian diasingkan atau diisolasi bahasanya. Hikmahnya kalian lebih dekat kepada Sang Pencipta. Gitu teman-teman. Jadi Kadin sendiri nih, Kadin pribadi bangga kepada teman-teman yang mengasingkan diri, bangga kepada teman-teman yang tidak menolak untuk dirawat. Apabila terjadi gejala atau sakit tidak menolak untuk dirawat, itu Kadin bangga. Dan Kadin juga bangga kepada teman-teman yang di karantina dengan seperti itu. Teman-teman semua sudah memutuskan rantai penularan dan teman-teman sudah menyelamatkan ribuan orang. Bang Ridwan, iya nih Ridwan yang pernah jadi Satpam RSUD. Terima kasih udah dijawab komenannya. Karena yang bikin pasien itu mati adalah tingkat stres dan penyakit bawaan ditambah dikurung 14 hari. Nah gitu teman-teman. Memang Kadin tidak menyalahkan pendapat dari Bang Ridwan nih. Ada benarnya, tapi itu balik lagi ke diri masing-masing apabila terkena musibah atau penyakit yang seperti yang diceritakan ini gitu kan. Memang pasien yang mati itu bukan disebabkan semata-mata karena COVID memang, tapi ada penyakit penyerta atau keparahan penyakitnya, sehingga ditambah dia stres, ditambah dia cemas, takut, antibodi melemah, dan semua penyakit timbul, dan disitulah berakhir semuanya. Jadi makanya dari itu teman-teman, Kadin ingin menyuarakan kepada teman-teman yang sedang dirawat ataupun sedang diasingkan, semangat, tetap berikan hal-hal positif untuk orang-orang di luar sana. Dan paling utama, banyak orang yang menunggu kamu untuk pulang. Tetap semangat. Tips dari Kadin untuk teman-teman yang dirawat masa pengurungan atau karantina atau isolasi, yang pertama itu adalah hari esok. Jadi harapan itu penting, karena adanya harapan itu memudahkan teman-teman semua untuk menjalani hari ini. Yang kedua, kasih sayang dari siapapun, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang tidak dikenal, seperti yang teman-teman komen-komen di YouTube Kadin. Itu Kadin ada yang kenal, ada yang tidak, dan itu kasih sayang yang kalian berikan ke Kadin itu luar biasa, yang bikin Kadin semangat. Karena apa? Bukan karena kalian kasihan, tapi karena kalian sebagai manusia peduli sesama yang mengubah penderitaan seseorang menjadi hal yang bahagia. Hari esok lebih baik. 3. Jadilah pemimpi bahwa hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah untuk kita, diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Bagaimana cara kita menanggapi hadiahnya dan bagaimana tingkat kesenangan kita mendapatkan hadiahnya ini. Dan yang terakhir adalah kekuatan. Kekuatan ini harus ada dalam diri teman-teman semua. Bukan karena teman-teman harus disupport, jadi teman-teman harus jadi kuat, bukan karena itu, tapi harus diciptakan oleh diri kita sendiri kekuatan ini. Pikirkan hal-hal yang membuat teman-teman senang di kemudiannya. Besok aku harus pulang, jadi aku harus kuat hari ini. Seperti itu. Besok aku akan sembuh, hari ini aku harus bertahan. Seperti itu teman-teman. Kekuatan-kekuatan yang teman-teman timbulkan atau teman-teman ciptakan akan berdampak baik bagi kedepannya untuk teman-teman sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Next kita akan bahas dan akan bincang-bincang lagi di video kelima teman-teman. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.